sebuah media namanya kajian fikih. Kebetulan babnya munakahat. Yang pertama, kita diinformasikan bahwa munakahat basicnya adalah karena keberpasangan. Keberpasangan adalah bagian sunnatullah. Itu paling basic. Jadi sudah bisa disimpulkan, tidak mungkin hidup tanpa munakahat. Ya tidak. Dan pada saat tak mungkin hidup ini dipisahkan dari munakahat, itu udah bukan fikih lagi. Itu akidah. Oleh karena itu, akidah sama syariah atau fikih secara khusus nggak bisa dipisahkan. Syariah yang dicanangkan oleh Allah justru dalam rangka memperkuat akidah. Akidah ikatan adalah hubungan kepada siapa? Hubungan kepada Allah. Apapun fikihnya, apakah munakahat, apakah ibadah, apakah siasah, politik, apakah yang lainnya, dalam rangka mempererat hubungan dengan Allah, memperkuat akidah. Jadi nggak bisa sebagai Muslim memisahkan Islam dari kehidupan. Cuma sayangnya tidak dipahami oleh banyak orang, tetapi terganggu oleh urusan yang lain. Iya. Baik Pak Jamal, kita langsung saja ini, udah banyak menyita waktu. Nah, tema kita sekarang ini sudah sampai ikhtiaruz zawaj. Kenapa begitu penting munakahat? Allah dulu menciptakan manusia satu. Betapapun manusia yang diciptakan Allah asalnya satu, itu dibahasakan dengan ummah. Kata umat dalam Al-Quran tidak selalu kelompok. Umpamanya dalam hal ini Allah berfirman, kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia satu umat, maksudnya satu orang, yaitu Adam. Akhirnya dalam An-Nisa ayat 1 dijelaskan, wabassa minhuma. Terus khalaqa minha zaujaha. Oke, pasangannya yaitu Hawa. Wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Banyak laki-laki dan perempuan sampai yang kita saksikan sekarang ini. Itu. Karena banyak maka berbeda. Karena berbeda maka perlu disatukan sebagaimana awalnya. Di antara syariat untuk menyatukan yang berbeda-beda itu, yaitu dengan syariat yang disebut dengan nikah. Nikah itu bermakna al-jam'u. Al-jam'u itu menyatukan. Menyatukan yang tadinya berpisah. Dan menyatukan yang tadinya berpisah bukan cuma antara mempelai laki-laki dan perempuan, tapi antara keluarga besar laki-laki dan keluarga besar perempuan. Disatukan, jadi satu lagi seperti halnya dulu karena nasu umat wahidah. Coba bayangkan, andai kata si pria dari suku yang berbeda dengan si wanita, kan menjadi satu itu. Seolah Allah berkata pada saat itu, nggak ada suku-sukuan. Seperti statement Nabi pada Haji Wada, in akramakum indallahi atqakum. Andai kata mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan berbeda bangsa, maka nikah menyatukan dua bangsa. Coba bayangkan itu. Luar biasa mulianya. Iya dah. Dengan nikah maka kemudian ada rumah tangga. Rumah tangga itu adalah pondasinya masyarakat, karena masyarakat terdiri dari rumah tangga. Rumah tangganya Islam, maka masyarakatnya Islam. Masyarakatnya Islam, kemudian menjadi RT, RW, terus kelurahan, kecamatan, semuanya serba Islam. Sebenarnya itu filosofis akad nikah. Kan sayang sekali, itu ibarat konsep, ibarat emas, tapi berada di dalam kedalaman lumpur yang banyak, tidak banyak yang tidak diketahui oleh banyak orang, gitu kurang. Pak Jamal ini kelewat ini. Halo Pak Jamal, buka. Yang satunya, bukan pula yang terakhir diberikan Pak Jamal. Ini udah yang terakhir diberikan tadi.
Ini yang awal yang tadi ada kesalahan kayaknya ini. Yang awalnya az-zaujiyatu sakanun. Coba lihat di kiriman, sebab ini udah tengah-tengah. Yang kiriman terakhir. Di pertemuan kelima Pak Jamal kayaknya itu yang ada itu. Enggak, judulnya ikhtiar. Ya, Ikhtiar itu di ini apa namanya di pertemuan kelima slide ke-6 ada ikhtiaru zaujah. Oh, apalagi az-zaujatu sakan. Le zauj. Wa harsun lahu. Harsun artinya bajakan. Harsun artinya ladang. Ladang apa? Ladang amal. Ladang kebaikan. Jangan dipahami secara sempit yang sementara banyak masyarakat memahami. Hubungannya mencangkul. Mau cangkul dari mana kek orang kebun kita ini? Itu kan ladang amal. Oleh karena itu, ketika salah seorang pasangan rumah tangga, suami atau istri, dia luar biasa kedurhakaannya, kemaksiatannya. Maka pertanyaan, kalau itu umpamanya istri, pertanyaan bagi suami, ladang amal apa bukan? Amal juga. Itu. Umpamanya sebaliknya, yang luar biasa durhaka itu suami. Bagi si istri yang solehah, ladang amal apa bukan? Ladang amal juga. Apalagi bahwa pernikahan itu adalah amanah, amanah dari Allah. Maka suami adalah amanah bagi istri. Istri adalah amanah bagi suami. Amanah dari siapa? Dari Allah. Kalau itu amanah, itu Allah nggak salah kasih. Ya tidak? Mana mungkin Allah salah kasih? Salah ngasih. Harusnya nih, jangan-jangan nih istri tetangga. Itu ladang amal. Oke, kita teruskan dulu. Wa harsun lahu wa hiya syarikatu hayatihi. Istri itu adalah pasangan, partner hidupnya. Pasangan. Satu sama lain saling membutuhkan. Badan kita nih butuh baju apa enggak? Tuh Allah menggambarkan gitu. Baju butuh badan kita apa enggak? Itu enggak berfungsi tuh baju kalau cuma di etalase. Oke, warabbatu baitihi. Istri itu adalah ibu rumah tangganya. Wa ummu auladihi. Ibu anaknya. Wa mahwa fuadihi. Nah, ini ada bu. Fuad. Ya. Istri itu adalah mahwa. Mahwa tempat berlabuh, tempat turun, tempat singgah. Fuadihi hati. Ini suami. Ini bukan titah buat para istri saja, tapi sekaligus buat para suami. Jangan sampai ada suami melabuhkan hatinya kepada yang lain. Wow, ya tidak? Tuh wa mahwa fuadihi. Bicara soal 2-3 nanti ya, sabar. Apalagi berikutnya, maudhi'u sirrihi, tempat rahasia. Rahasia suami ada di istri. Wa najwa, tempat mengadu. Kalau ngadu jangan ke istri orang, gitu kurang lebih. Pada istri sendiri. Itu Pak Tarjani tersinggung nggak? Enggak, Ustaz. Oh enggak, bagus. Berarti masih normal. Wahia ahamu ruknin min arkanil usroh. Hia istri adalah sendi rumah tangga yang paling penting. Ini kan memberi isyarat jangan salah milih istri gitu kurang lebih. Kalau salah milih tiang. Rukun kan artinya tiang. Ya.
Kemudian tiangnya keropos karena salah pilih. Ya, baru sebulan 2 bulan udah rubuh. Itu rumah. Yang rubuh bukan rumah dalam artian fisik, tapi rumah tangga gitu kurang lebih. In hiyal munjibalil aulad. Kenapa kayak begitu disebutkan itu? Sebab dia itulah yang melahirkan anak-anak. Wa anha yarisuna kasiran minal mazaya wasifat. Dan dari si istri, anak-anak mewarisi banyak kelebihan dan sifat-sifat. Tuh. Wa fi ahdoniha, di dalam pelukannya, pelukan si istri, tatakawwanu awatifut tifli, maka terbentuklah sifat-sifat si anak. Wa tatarabba malakatuhu, sama tumbuhlah, tarbiyah tumbuhlah sifat-sifat si anak, mau laki mau perempuan. Wa yatalaqqa luqatahu, dan si anak belajar bahasanya dari si ibu. Bahasa si ibu, lu gua umpamanya. Tuh, nanti si anak itu ngikutin. Karena itu yang pertama kali dengar. Kenapa enggak disebut-sebut bapak? Kembali yang pernah saya katakan, konsep rumah tangga Islam, bapak di luar rumah. Jadi tuh anak enggak ketemu si bapak. Bapak tanggung jawabnya cuma kasih biaya pendidikan, gitu kurang lebih. Maka dari aspek bahasa saja yang kemudian membentuk watak si anak, yang pertama yang dia dengar, yang pertama dia lihat, yang pertama dia contoh adalah si ibu. Atas dasar itulah maka Islam memberikan arahan. Dalam hal apa? Dalam hal judul kita. Ikhtiyaruz zaujah. Milih, jangan kagak pilih. Wa yaktasibu kasiran min taqalidihi. Dan si anak memperoleh taklid itu kebiasaan dari si ibu. Wa adatihi, sama adat kebiasaan. Biasanya bagaimana si ibu? Maka si anak ngikut. Maghrib dia baca Quran apa enggak? Tuh nanti dia ngikut. Dan seterusnya ya. Wa yata'arrafu dinahu. Si anak kenal agama lewat si ibu. Bukan lewat si bapak. Lewat si ibu. Wa yata'awwadus suluk al-itima'i. Lalu dia juga membiasakan sikap di tengah masyarakat itu berdasarkan sikap si ibu. Ibunya senang olahraga. Wah, nanti dia harus berolahraga si ibu. Olahraganya main poli. Diajak apa enggak tuh anak? Itu kurang lebih. Ya. Umpamanya ada di tayangan itu audisi. Audisinya dangdut. Ya kan? Yang dampingin si bapak apa si ibu? Ibu. Ibu. Ada nggak bapak ikut-ikut itu? Ibunya mah biasa rapet. Giliran anaknya main tinggi-tinggian. Supaya dapat juara. Itu kurang lebih. Nah ini peranan ibu luar biasa tinggi dalam rumah tangga. Oleh karena itu Islam awal-awal udah mengarahkan. Jangan salah pilih gitu. Paling tidak pilihlah yang di LBIQ. Nah. Awas dan salah paham. Pokoknya, pokoknya kalau saya ngomong jangan dengerin ya. Adapun kedengeran juga ya itu mah tanggung jawab masing-masing. Ya. Oke, kita teruskan. Ini ada tulisan yang salah ini. Bisa, seharusnya nyambung. Min ajli haza. Ajli. Demi mencapai ini semua, Unial Islam. Islam memberikan perhatian biikhtiari zaujah as-solihah, untuk memilih istri yang solihah. Waja'alaha
khairamata, dan Islam menjadikannya si istri khairamata, kekayaan, harta yang paling baik. Nggak punya sawah, nggak punya deposito, yang penting punya istri, gitu kurang lebih. Yang bagi tatallu ilaihi, yang pantas dicermati. Wal hirs alaihi, dan diusahakan sekuat tenaga. Hirs itu dengan kemauan yang keras. Kemauan keras bukan dalam memiliki, tetapi memilih, karena babnya ikhtiar. Walaysa shalah illal muhafazah 'ala din. Dalam konteks memilih istri, dari sekian opsi nggak ada yang terbaik. Itu maksudnya laisa shalah. Illa, kecuali memilih 'ala din, yaitu aspek agamanya, bukan aspek ini itunya. Apalagi wattamasuk bil fadhail, berpegang kepada akhlak-akhlak mulia. Apalagi wari'ayatu haqqiz zauj, yang bisa menjaga hak suami. Dijaga haknya. Udah kebayang? Setelah akad nikah terjadi, maka mulai detik itu berlaku hak dan kewajiban. Suami punya hak, pada saat yang sama kewajiban punya. Istri di samping punya hak, punya kewajiban. Dalam konteks memilih istri, yang paling utama harus jadi pertimbangan, kira-kira dia nanti bisa menjaga hak suami apa tidak. Gitu. Hak suami pada istri ya mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Jangan dikasih orang lihat. Gitu kurang lebih. Oh, dia menjaga. Maka dikemas sifat-sifat seperti itu dalam sebuah kata. Namanya solehah. Oke, kita teruskan. Wahimayah al-abna. Himayah menjaga. Menjaga si anak. Nanti udah punya anak, dia bisa jaga apa enggak. Gitu. Loh, susah kalau begitu. Gampang. Gampangnya bagaimana? Din, agama. Fahadha huwallazi yanbaghi mura'atuhu. Inilah yang sepantasnya diperhatikan. Wa amma ma ada zalika, adapun yang selain itu, min mazahir dunia, hal-hal yang bersifat duniawi, fahuwa ma hadzarahul Islam. Semua itu adalah bagian yang Allah ingatkan atau Islam ingatkan. Bahkan ekstrimnya Allah haramkan. Islam haramkan. Aspek agama ditinggalkan. Tidak sebagai opsi. Tapi kecantikan. Duniawi. Keturunan. Pangkat. Dan lain-lain. Itu bisa menjadi haram. Oke. Wanaha anhu. Tuh, Islam melarang. Idza kana mujarradan min ma'anil khair. Apabila kepentingan-kepentingan duniawi itu benar-benar murni dan sunyi dari kebaikan. Wal fadli, dan keutamaan. Wassalah, juga kebaikan. Iya, slide berikutnya Pak Jamal. Nah, ini udah cuma 2 slide ya. Masih ada satu lagi kan? Nah, ini dia. Ini dia. Wa katsiran ma yatatalla'un nas ilal malil katsir. Kebanyakan orang yang diamati dalam konteks
memilih istri adalah harta yang banyak. Awil jamal al-fatin, atau kecantikan yang memikat. Awil jah al-arid, atau kedudukan, jah pangkat, kedudukan, arid yang tinggi. Awin nasab, atau keturunan. Au ilama ba'da, bukan ilama ba'da. Au ilama ba'uda min syarafil aba, atau kepada yang jauh dari sifat-sifat kemuliaan. Gairu mulahazin, tidak memberikan perhatian kamalan nufus, kesempurnaan jiwa. Wa husnit tarbiyah, pendidikan yang baik. Fatakunu samratuz zawaj murroh, maka buah pernikahan murroh pahit, bukan marroh. Murroh pahit. Watantahi binatai jadoroh, maka kemudian berakhir dengan kesimpulan yang menyakitkan. Doro sebenarnya bahaya, menyakitkan, menyedihkan sama itu. Lihada yuhadzirur Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah mengingatkan minat tazawuj ala hadzan nahwi, dari menikah atas motivasi seperti ini. Fayaqul, maka kemudian Rasulullah bersabda, iyyakum wa khadra ad-diman. Iyyakum artinya ihzar, hati-hatilah terhadap apa yang disebut dengan khadra ad-diman. Sahabat juga nggak tahu, apalagi kita. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ma khadra ad-diman? Ya Rasulullah, apaan itu khadra ad-diman? Qala, Rasulullah menjawab, al-mar'atul hasna'u fil mambatis su', yaitu wanita yang cantik tapi tumbuh, dibesarkan dalam lingkungan yang buruk. Itu dia yang dimaksud khadra ad-diman. Tuh wanti-wanti Rasulullah dalam rangka memberikan petunjuk pada kita terkait dengan aspek yang dipilih ketika memilih istri. Wa yaqul, lalu Rasulullah meneruskan, la tazawwajun nisa li husnihinna. Jangan kalian nikahi perempuan karena cantiknya. Fa'asa husnuhunna ayurdiyahunna. Bisa jadi kecantikannya itu menutupi apa yang ada di balik kecantikan. Wala tazawwajuhunna, jangan nikahi mereka li amwalihinna, karena harta. Fa'asa amwaluhunna, bisa jadi harta mereka itu antutghihinna. Betul, tutghi sama nih, menutupi juga. Toko, menutupi. Bukan cuma sekedar menutupi, tutghi. Harta mereka menjadi jembatan, alasan, alat untuk dia berbuat zalim kepada suami. Udah kebayang? Ya. Iya, karena kaya istrinya.
terus suaminya suruh nyuci mobil, suruh ngepel, umpama gitu. Walakin tazawwajuhunna 'ala din. Akan tetapi nikahilah mereka perempuan atas dasar agamanya. Wala amatun khorma. Khorma dalam kurung maknanya tuh. Maskukoh. Al-uzun. Maskukoh artinya terbelah. Apanya? Kupingnya. Ya, apa buntung, apa robek, cacat lah pokoknya. Namun dia zatudin, punya agama kuat. Apa kata Rasulullah? Afdol. Itu lebih afdol. Persis seperti yang difirmankan dalam Al-Qur'annya, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna wala amatum mu'minah khairum min musyrikah walau ajabatkum. Iya. Masih ada lagi, habis ya Pak Jamal ya. Jadi udah alhamdulillah halaman berikutnya sisa. Gimana, mau disambung yang baru apa mau anu dulu, jeda dulu? Kayaknya banyak yang mau nanya tuh. Jeda dulu Ustaz. Kita tanya jawab dulu tentang seputar tentang ikhtiar memilih. Iya, ikhtiar. Memilih pasangan. Boleh nanya Pak Ustadz? Boleh. Nanya. Yang awal tadi Pak Ustadz bilang seorang anak tergantung dari ibunya. Nah, seandainya anak ini tanpa dididik oleh ibunya, apakah karakter masih ada terdapat karakter ibunya atau karakter si pendidik tuh anak? Sudah. Satu, yang kedua, tiga pertanyaannya. Yang ketiga, apakah seorang istri boleh merawat ibunya di dalam rumah tangganya? Yang ketiga, bolehkah cara merawatannya didahulukan orang tua kita atau didahulukan suami? Oke, cukup sekian Pak Kiai. Ibunya karir nih yang pertama nih. Kagak bisa ngerawat anak. Ya dah? Ya. Kantor aja umpamanya. Akhirnya udah diserahin pembantu. Maka nanti wataknya kayak watak pembantu. Begitu kurang lebih. Apa sebab? Sebab memang Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Kedua orang tuanya lah. Yunassiranihi au yumajjisanihi au yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat si anak jadi Nasrani, jadi Yahudi, atau jadi Majusi. Oh, jangan dimaknai harfiah. Bantunya kan Islam. Apa maknanya? Faktor lingkungan dalam pembentukan watak si anak amat sangat kuat. Lingkungan terdekat adalah kedua orang tua. Orang tuanya yang benar itu dua-duanya nggak ada di rumah, diserahkan sama pembantu. Nanti wataknya watak pembantu. Apalagi pembantu, kan kita nggak tahu apa nanganin anak setengah hati atau seperempat hati itu. Kalau lagi nyuapin aja tuh anak belum kenyang, nasinya udah dibuang. Jadi persis begitu Ibu. Nah yang kedua, ketika bahwa dikatakan si anak ini sifat-sifatnya bagaimana si ibu, itu kan sebenarnya informasi pendidikan. Ibunya terdidik, tapi tidak mendidik anak. Bagaimana bisa jadi terdidik? Tidak memberikan contoh kepada si anak. Oleh karena itu substansinya ketika Nabi bersabda fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi, itu maknanya pendidikan. Pendidikan paling pertama dan utama adalah faktor lingkungan, apalagi bagi si anak-anak. Itu satu. Yang kedua tentang apa ya Pak Jamal ya? Yang kedua ini seorang istri merawat ibunya di dalam rumah tangganya. Oh, mulia sekali.
Mau ibu kandungnya, si istri. mau ibu mertuanya, mau ibu tetangganya, mau ibu siapa saja yang memerlukan bantuan, dia memiliki kemampuan luar biasa, sifat mulia. Terus yang kedua, perawatan. Perawatan apakah kita dulukan suami apa duluin orang tua? Itu sifatnya situasional, kondisional. Suami sakarat, istri sehat, ibu umpamanya, baik ibu kandung atau ibu mertua. Nah, kan yang lebih dulu membutuhkan, yang lebih dulu betul, yang lebih mendesak untuk dilakukan bantuan, itu yang lebih afdol. Bukan persoalan dia suami, bukan persoalan dia kan orang tua, bukan. Ketika suami yang bersangkutan paham secara baik, ketika ibu kandung atau mertua paham secara baik, nggak ada kecemburuan perlakuan, nggak ada. Suami nggak akan berkata, kok istri saya lebih mengedepankan dia sih? Ada begitu apa enggak? Nggak ada harusnya. Jadinya nggak bisa diparadoksalkan gitu maksudnya. Ya, syukron Pak Kiai. Sama-sama Ibu. Silakan yang lain. Ada yang mau cerita pengalaman memilih istri apa enggak? Wah, ini kayaknya pada senyum-senyum dalam hati ini. Kalau udah sambil menunggu saya tambahkan. Ada perbedaan tajam budaya dulu dengan budaya sekarang dalam konteks nikah atau milih. Dulu mutlak yang nyari, yang milih adalah orang tua. Paham itu? Paham. Sekarang bagaimana? Yang milih si anak. Nyari keliaran, kurang lebih begitu. Maka kalau dulu dengan pakai bahasa sekarang itu dijodohin. Ya tidak? Nggak punya hak pilih. Seolah-olah. Kalau budaya dulu yang milih adalah orang tua, dasarnya orang tua jauh lebih banyak makan asam garam dalam rumah tangga. Sementara anaknya yang perempuan ini sama sekali masih nol, nggak tahu. Maka asumsinya orang tua tahu mana yang akan menjadi suaminya yang terbaik. Sekaligus mana yang akan menjadi menantunya yang terbaik. Itu kurang dipilih. Maka dampak berikutnya, akibat berikutnya adalah orang tua yang minta izin kepada si anak. Ya, karena dia memilihkan. Iya. Orang tua punya pesantren, banyak punya santri. Dia tahu persis si A, si B dari santrinya. Wah, ini soleh, baik, amanah, jujur, cerdas. Tuh banyak ilustrasi kayak begitu. Dijodohkan sama anaknya. Iya atau tidak? Ya. Maka si bapak bertanya kepada si anak, mohon izin. Nah, aku punya pilihan untuk masa depanmu. Kira-kira kamu setuju apa enggak? Itu dia izinnya. Karena anaknya gadis, apalagi budaya dulu malu sekali. Tabu cerita tentang pasangan. Maka muncul kaidah usul fikih dalam konteks itu. Suku tuha ridhoha. Kalau ditanya diam aja, itu berarti setuju. Oke. Ibu ada nggak di sini? Pada dengar nggak ini? Benar. Dulu dijodohin apa nyari? Nah. Ustaz, satu lagi pertanyaan nih. Oh iya, lagi boleh. Nggak apa-apa diselang. Sebelum nikah, kita kan mengadakan lamaran. Ya. Seorang calon istri ini yang dilamar, berhak nggak dia meminta syarat kepada si calon suami? Misalkan, nanti kamu setelah nikah, saya nggak mau dipoligami. Contohnya salah satunya begitu. Berhak nggak? Pengalaman banget. Pengalaman lama. Bukan boleh, bukan berhak, boleh. 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 Dengan catatan. Ada resiko.
kalau itu menjadi syarat nikah, diucapkan, disepakati, maka kemudian terjadi batal itu nikah. Batal. Maksudnya nikah batal sih yang sudah rumah tangga ini. Iya, karena terjadi. Gitu. Sahnya amat bergantung kepada syarat. Syaratnya tak dipenuhi, yaitu ternyata dia poligami umpamanya gitu. Oh iya, batal. Nah, itu nanti pada acara bab akad nikah. Kita belum sampai. Oke, saya teruskan yang tadi. Budaya dulu, orang tua izin kepada anak. Karena latar belakangnya si bapak yang mencarikan jodoh untuk masa depannya. Tapi zaman sekarang, karena anak yang mencari, akhirnya fenomenanya kita lihat. Yang minta izin si anak apa si bapak? Anak. Anak minta izin. Itu udah perbedaan nilai yang bisa kita kita resapi, kita pahami. Tapi kemudian terlepas dari itu semua, umpamanya kedua-duanya mengandung kebaikan, maka kebaikannya yang harus kita pertahankan. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Nah. Ini habis milih suami, milih istri, milih suami. Jangan dikira cuma suami aja, laki-laki saja memilih perempuan. Tapi perempuan juga punya hak untuk memilih suami. Gitu. Apalagi dalam konteks kekinian. Iya. Lanjut Pak Kiai. Ayo. Lanjut. Ya. Lanjut. Ini ya Pak Jamal ya? Betul, Ustaz. Iya. Wa yukhbaru anna alladhi yuridu zawaj mubtaghiyan bihi ghaira ma yuqsadu minhu min takwinil usrah wa riayati su'uniha fa innahu. Nah, itu baru dipaham. Fa innahu yu'amalu binaqidi maksudihi. Diinformasikan bahwa orang yang ingin menikah namun bertujuan tidak seperti yang seharusnya. Apa yang seharusnya? Membangun keluarga atau rumah tangga dan menjaga stabilitasnya. Enggak punya tujuan begitu. Kenapa? Fa innahu yu'amalu. Maka dia akan merasakan binaqidi maksudihi. Merasakan lawan dari maksudnya. Paham? Kata Allah, kata nabinya, nikahi karena agamanya. Tapi dia nikah karena hartanya. Enak. Kita udah punya rumah, punya mobil, punya uang banyak. Maka gitu, dia akan memperoleh kebalikannya. Gitu kurang lebih. Dia nikahi perempuan karena cantiknya. Bukan karena agamanya. Maka dia akan memperoleh kebalikannya. Itu maksudnya tadi. Fayaqul. Maka Nabi bersabda, man tazawwaja imra'atan limaliha. Barang siapa yang menikahi wanita karena hartanya, lam yazidhu Allahu illa faqran. Maka Allah nggak akan menambahkan apa-apa kepadanya kecuali kefakiran. Wa man tazawwaja imra'atan lihasabiha. Siapa yang ingin menikahi wanita karena keturunannya, lam yazidhu illa dana'ah. Maka Allah tidak akan menambahkan apa-apa kepadanya kecuali kehinaan. Wa man tazawwaja imra'atan. Siapa yang menikahi wanita li yaghudda
biha basarahu, agar pandangannya menjadi tertutup dari kemaksiatan. Wa yuhsin farjahu, dan menjaga kemaluannya. Au yasil rahimahu, menyambung silaturahim. Barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi. Maka Allah akan memberikan kepada si suami fiha, pada istri. Dan Allah akan memberikan keberkahan kepada si istri pada suami. Apa maksudnya? Nikahnya karena agamanya. Karena ingin menjaga kemaluannya. Ingin menjaga dirinya dari kemaksiatan. Maka Allah akan memberikan keberkahan. Paham itu? Baik kepada si suami maupun kepada si istri. Apa keberkahannya? Keberkahan bagi si suami adalah istrinya. Semuanya penuh keberkahan. Keberkahan bagi si istri adalah suaminya. Suaminya membawa keberkahan bagi si istri. Istrinya memberikan keberkahan kepada suami. Oke, kita teruskan. Rawahu Ibnu Hibban. Sebentar. Ya. Fid du'afa. Walaupun hadis ini masuk kategori lemah, tapi maknanya tinggi. Wal qasdu min hadzal khatar alla yakunal qasdul awal. Apa itu? Man la zawaja huwa. Sudah. Man la zawaja. Saya ulangi, wal qasdu min hadzal khatar. Maksud dari peringatan ini agar maksud utama dari pernikahan itu tidak terjadi ya dalam pernikahan. Paham maksudnya? Maksud pernikahan itu yang sebenarnya atau tujuan utamanya adalah agar bisa menutup mata dari kemaksiatan. Itu namanya aghadul basar. Agar menambahkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa menjaga kemaluan. Itu tujuan pertama. Sehingga hal itu diperingatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya di atas, jangan sampai kita terlupakan. Iya. Huwa hadzal ittijah. Inilah dia orientasi ya dari pernikahan itu sendiri. Kemana? Nahwa hazihil ghayat ad-dunya. Yaitu jangan sampai justru berbelok kepada tujuan-tujuan yang rendah. Dunia artinya rendah. Fa innaha la tarfa'u min sya'ni sahibiha wa la tasmu biha. Sesungguhnya pernikahan yang tujuannya menyimpang sama sekali tidak akan mengangkat derajat si pelakunya dan tidak akan membuatnya lebih mulia. Balil wajib ayyakuna din mutawaffiron awalan. Akan tapi yang wajib adalah hendaknya aspek agama harus yang pertama kali terpenuhi. Kenapa? Fa inna din hidayatul aqli wad dhamir. Sebab agama itu adalah memberi arahan kepada akal dan hati nurani. Summa ta'ti ba'da dzalika sifat. Kemudian setelah itu muncullah sifat-sifat allati yarghabu fihal insan bitab'ihi, yang membuat secara naluriah manusia menjadi senang dengan agama. Maksudnya? Pilih, oh iya dia keluaran pesantren. Itu maksudnya. Maka dia punya basic agama. Basic agama yang kemudian digabung dengan basic agama si laki-laki itu menjadi pendorong.
untuk menyempurnakan agamanya. Wa tamilu ilaiha nafsu. Di samping itu juga Islam tidak mengenyampingkan kecenderungan nafsunya. Nafsu jangan dipahami negatif, tapi nafsu keinginan. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena 4 opsi, 4 sifat. Pertama, 5 liha. Tuh, Islam merespon ini. Karena hartanya. Artinya nggak apa-apa. Nikahi perempuan karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya nggak apa-apa. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Baru pesannya, fazfar bizatiddin, pilih. Tuh. Dari 4 opsi, pilih yang pertama adalah karena agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan aman, gitu kurang lebih. Engkau maksudnya perjalanan kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu, taribat itu dari kata turob. Turob artinya debu. Turob artinya tanah. Paham itu? Betapa sengsaranya kalau profesinya petani, punya ladang, mau nanam singkong, tapi nggak punya alat, nggak punya cangkul. Nah itu tersiksa atau tidak? Nyangkul tanah pakai tanah, maka tangannya menjadi berdebu. Tuh baru nyambung, taribat yadak. Pada mulanya artinya tanganmu berdebu. Tapi kalau pilihannya agama, maka tanganmu bebas dari debu, dari tanah. Artinya apa? Bersih. Itu kinayah, ya. Artinya apa? Tenang, aman. Kalau dia bepergian, dia jaga dirinya karena faktor agamanya. Kalau dia dalam keramaian, dia tahu persis bagaimana memposisikan dirinya. Kalau ada tamu datang, dia harus lihat dulu laki atau perempuan. Bapak sedang tidak ada di rumah. Itu maksudnya taribat yadak. Iya. Oleh karena itu bisa sampai ke situ kalau aspek pilihan yang pertama dan utamanya adalah din, agama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yada'u tahdidan lil mar'ah as-salihah. Maka dengan itu kemudian dia memberikan batasan wanita yang salihah. Wa annaha al-jamilah, yaitu orang yang cantik. Cantik apanya? Ketaatannya, muti'ah, taat. Bukan cantik parasnya. Apa artinya cantik paras tapi tak taat? Ya atau tidak? Kata suaminya jangan keluar, dia keluar juga. Umpama, padahal nggak ngapa-ngapain, cuma nonton doang. Al-barrah, itu batasannya. Baik, ada di Al-Quran abror. Abror artinya mukmin. Dia solehah, dia bertakwa. Al-aminah, jujur. Fayaqul, maka Rasulullah bersabda, khairun nisa man idza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik istri, jangan sebaik-baik perempuan. Sebaik-baik istri adalah apabila engkau lihat dia menggembirakan engkau. Wa idza amartaha atau atka. Kalau engkau suruh dia taat. Itu solehah. Wa idza aqsamta 'alaiha abaratka. Ini dia udah masuk poligami ini. Idza aqsamta, apabila engkau membagi. Membagi apa? Membagi giliran. Ya. Istri 4. Dalam seminggu ada berapa hari? 7. Bisa nggak bagi ratanya itu? Kalau baru 2 mah gampang. 7 bagi 2, itu berapa itu? 4 ya Pak Jamal, apa 3,5? Ini dia ketemu. Tuh, ya. Idza aqsamta,
apabila engkau membagi alaiha abaratka. Abaratka, dia berbuat baik bir kepada engkau. 2 umpamanya. Dalam seminggu 3,5 sono ya. Ntar setengah hari giliran terakhir pulang sini. Tapi kata yang satu, nggak apa-apa bang, gitu. Panggilnya abang. Nggak apa-apa bang. Sono 4 hari nggak apa-apa. Sini 3 hari. Itu abaratka. Gitu ilustrasi aja itu mah. Ya. Wa idza ghibta anha, kalau engkau sedang tidak ada di rumah, tugas keluar seminggu, hafizatka, dia menjaga engkau. Suami di luar rumah. Maka istri solehah cirinya kalau lagi di luar rumah, dia menjaga engkau. Kan engkaunya suami ada di luar. Menjaga apa? Nama baiknya. Kedua, menjaga apa? Menjaga dirinya. Menjaga dirinya itu sama dengan menjaga suaminya. Umpamanya dia berbuat dosa. Nanti orang nyeletuk. Itu istri siapa sih? Tuh nggak terjaga. Ya, tak pernah terpikirkan. Itu yang dimaksud izaqib ta'anha hafizatka. Fi nafsiha, apa yang dipelihara yaitu yang ada di dalam dirinya. Sebab yang ada di dalam dirinya dari ujung rambut sampai ujung kuku itu milik si suami. Jangan gara-gara selembar rambut rambutnya kelihatan maksudnya. Jangan gara-gara selembar dengkul dengkulnya kelihatan umpamanya. Maka orang menjadi itu istri siapa? Umpamanya. Nah, dia nggak menjaga. Tapi yang solehah itu pun bagian dari hak suami yang harus dijaga. Idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika, dan harta engkau. Jadi giliran harta itu punya suami karena memang dia yang bertugas, berkewajiban mencari harta, mencari nafkah. Maka itu milik dia. Paham? Itu yang basic. Keluar kota, tugas seminggu. Uang belanja 100.000 atau 200.000 kali seminggu, 1.400.000. Itu benar-benar dijaga. Kasih langkah. Istri yang solehe dia jaga. Tidak mentang-mentang apa itu 700.000 kemudian dihabiskan. Tapi justru umpamanya dia lebih menghemat. Itu namanya menjaga. Sehingga nanti ketika pulang atau masih di sana suaminya bertanya, Dek, umpamanya, Dek, bagaimana uang belanja masih ada? Alhamdulillah ada, tuh kan jadi sama-sama senang. Kebalikannya adalah dikasih 700.000 kagak masak-masak, dia belanja mulu di restoran umpamanya, nggak malas masak, beli aja. Belinya di mana ya? Ini ibu-ibu yang tahu, di Sederhana atau di warteg. Nah, lebih dari itu, yang itu sudah habis, itu yang ada di rumah. Karena nafsu dunianya, udah dijadiin uang semuanya. Diundang teman-temannya dan yang lain-lainnya. Nah, istri salehah tidak seperti itu. Itu yang dimaksud wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai wa ghairuhu bi sanadin sahih. Masih ada Pak Jamal? Ini ya. Selagi mudah-mudahan. Wa minal mazaya allati yambaghi tawaffuruha fil mar'atil makhtubah. Di antara kelebihan yang sepantasnya jadi pertimbangan bagi seorang perempuan yang hendak dilamar, antakuna min bi'ah karimah ma'rufah bi'tidalil mizaj. Apa itu yang harus diperhatikan? Hendaknya si calon yang kita pilih itu mempunyai lingkungan yang mulia. Lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan. Itu karimah, mulia. Ma'rufah, dikenal. Oh iya,
Dia bapaknya anu, dia keturunan anu, kenal itu. Gitu. Dikenal dengan apa? Bi'tidal, dengan lurus-lurus saja. Bil mizaj, bi'tidalil mizaj, yaitu lurus pergaulan, campur. Gaulnya orang baik-baik dia. Iya. Wa hudu'il a'sab. Hudu tenang. A'sab itu saraf. Sarafnya tenang. Tidak temperamental. Tidak emosional. Andai kata emosi, dia bisa kendalikan karena ajaran agamanya. Wal bu'di 'anil inhirafat an-nafsiyah. Dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan nafsiyah jiwa ya. Ada kesukaan yang tak standar gitu kurang lebih. Fa innaha ajdar antakuna haniyah ala waladiha. Yang punya sifat-sifat seperti itu ajdar, lebih pantas, lebih memungkinkan bahwa nanti kalau jadi istri punya anak, dia sayang sama anaknya. Bayang insya Allah. Ro'iyatan li haqqi zaujiha. Punya potensi untuk menjaga hak suami. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita banyak perhatikan, kritisi di tengah masyarakat, luar biasa kita menemukan hal-hal yang tadi diungkapkan. Baik yang sejalan maupun yang tidak sejalan. Basicnya apa? Karena keterbatasan pengetahuan terhadap syariat, ajaran agama gitu kurang lebih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahani. Rasulullah bicara kepada Ummu Hani. Fa'tazarat ilaihi. Maka dia memohon maaf kepadanya. Ini khotbah melamar maksudnya. Rasulullah melamar Ummu Hani yang sudah menjanda, banyak punya anak. Si Ummu Hani kemudian tidak menerima. Kenapa? Bi'annaha sahibat aulad. Sebab banyak anaknya. Faqala, akhirnya Rasulullah bersabda, khairun nisa rakibnal ibil. Solihu ya. Solihu nisa'i Quraisy. Ahnahu ala walad fi sighari. Wa ar'ahu ala zauj fi zati yadih. Itu dulu. Nabi melamar Ummu Hani, dia janda, banyak anaknya, lalu dia tidak menerima karena satu dan lain hal. Enggak pantas, janganlah, saya udah punya anak banyak. Rasulullah bilang, sebaik-baik wanita adalah yang pandai naik onta. Bukan ayah. Dalam konteks budaya saat itu, wanita biasanya yang naik onta itu laki-laki. Apalagi saat berperang. Jadi kemudian dalam hadis ini Nabi menyebutkan perempuan. Apa artinya? Punya sifat berani, optimisme, tidak pesimis, gitu kurang lebih. Ibil. Solihun nisa Quraisy, dan yang paling baik adalah wanita Quraisy. Kenapa? Ahnahu ala walad fi sigharihi. Dia yang lebih menyayangi anak pada waktu kecil. Mana lagi? Wa ar'ahu ala zauj fi zati yadihi. Orang yang paling menjaga kewajibannya terhadap suami. Ya, karena dia berada di tangan suami. Sampai situ poin 4. Wa tabi'atul aslil karim, sifat yang paling mulia, ayatafarra anhu misluh, yaitu seseorang yang dilahirkan dari orang yang punya sifat-sifat seperti itu. Paham insya Allah ya? Ayatafarra bercabang.
Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nisa ma'dinun kama'adiniz zahab wal fiddah. Manusia itu adalah barang tambang seperti emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Yang terbaik di zaman jahiliyah sebelum Islam, maka kalau masuk Islam dia akan menjadi yang terbaik juga. Tuh lihat Umar bin Khattab. Masa jahiliyah sebelum Islam dia paling gagah, berani, terbaik. Demikian juga setelah masuk Islam. Sudah tergambar gitu ya. Mereka yang baik pada waktu kuliah itu ternyata memang yang baik-baik ketika di SLTA-nya, SMA-nya kah, aliyahnya kah. Oke, kita teruskan. Maka yang terbaik sebelum kita nikahi, dia akan menjadi yang terbaik setelah dinikahkan. Syaratnya iza faqihu, kalau mereka pada paham. Paham apa itu? Paham agama. Wahal yuntajul, ini kurang titik kayaknya. Ya. Hazi itu binatang ternak seperti kambing. Apakah seekor kambing? Ini bukan apakah, tidak. Tidaklah seekor kambing itu akan melahirkan kecuali wasijah, yaitu watak-watak si ibunya. Wa yughrasu illa fi manabitihin nakhli. Dan dia tidak akan menanamkan sesuatu kecuali sesuai dengan tempat tumbuhnya. Insya Allah paham ya, nanti ditanya ya. Kalau dalam Al-Quran, Allah menggambarkan nisa'ukum harsul lakum. Istri kalian adalah ladang. Maka dianalogikan suami sebagai petani. Si istri ladang. Maka si petani menanam. Menanam apa? Menanam benih. Di ladang. Ladang yang bagaimana? Yang subur. Tuh. Bukan soal cantik, bukan soal gadis, bukan gadis. Tapi subur. Nah, kalau subur tanahnya, maka akan menghasilkan buah sesuai dengan yang diharapkan. Bukan faktor tanahnya yang subur saja, tetapi bibitnya juga pilihan. Itu kurang lebih Allah menggambarkan pada ayatnya, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum. Nah, ini menyinggung ke sana. Ya. Wa yughrasu illa fi mana. Sebentar, ini ada hal. Hal yughrasu illa fi mana bitihi. Halnya nafi. Tidak ditanam kecuali di tempat tumbuhnya. Paham hubungannya dengan Nabi melamar Ummu Hani? Nanti akan aku tanam bibitku. Gak mungkin aku tanam bukan di tempatnya. Gitu kurang lebih. Khataba rajulun ro'atan. Seseorang melamar perempuan. La yudaniha fi syarafiha. Dia tidak yudani dunia. Dia tidak merendahkan. Si laki-laki maksudnya. Tidak merendahkan itu perempuan yang dilamar fi syarafiha, dalam kemuliaannya. Nggak mungkin dia mulia kemudian dia lamar kemudian untuk direndahkan. Fastaddat, maka kemudian hal itu menjadi membuat Ummu Hani menangis haru, menangis terkesan karena rasa imannya yang tinggi. Imannya ada di mana? Ada di rasa malu. Bakal hasbuz zaki bi'aini gharizah ya. Bi'ainin ghazirah. Baka menangis. Al-hasbu, ini banyak kinayah ini. Al-hasbu keturunan.
Az-zaki yang bersih. Orang-orang yang berhati bersih ketika menolak dalam konteks Nabi melamar Ummu Hani, tetapi jawabannya luar biasa menyentuh, batinnya menangis apa enggak? Menangis, haru. Ya, bi'ainin ghazirah, dengan air mata yang lebat, deras, bercucuran, minal hasabil mankus, dari sebuah keturunan yang kurang, maksudnya lebih rendah kan status sosialnya, ya. Ayyajma'a ma'an, tapi kemudian diterima lalu menjadi satu, bergabung. Oke, wa min maqasidiz zawaj al-ula, itu sebenarnya titik itu. Di antara tujuan pernikahan yang paling pertama dan utama, injabul aulad, yaitu memperoleh keturunan. Itu tuh harus dicatat. Sehingga program yang ada membatasi keturunan memang harus direnungkan, dicermati. Fayambaghi an takuna zaujah munjibah. Oleh karena itu dalam konteks memilih perlu menjadi perhatian, calon si istri itu emang diduga keras, banyak keturunan, munjibah, bisa menghasilkan keturunan. Wa yu'rafu zalika, hal itu bisa diketahui bisalah mati badaniha, sehat badannya. Wa biqiyasiha ala masilatiha, bisa juga diukur, dilihat dengan yang seumpamanya. Oh iya tuh dia, saudaranya juga anaknya banyak. Oh iya benar, kata yang satu. Ibunya juga anaknya banyak. Oh iya bibinya, itu maksudnya biqiyasi ha ala masilatiha. Siapa? Min akhwatiha, saudara-saudara perempuannya. Wa ammatiha, bibinya. Wa khalatiha, sama bibinya. Bibinya dari pihak istri. Bibinya dari pihak suami. Iya. Masih ada Pak Jamal? Halo? Pak Jamal, Pak Jamal. Baik. Masih atau Ya, satu. ini. Nah, Ini. Sudah satu dulu ya? Ustaz. Oh, boleh. Ya, tapi jangan sampai lupa itu, sampai slide keberapa gitu kurang. Siap, Ustaz. Iya. Ada mau tanya, dipersilahkan. Apa mau diterusin? 11:30. 11:30. Sampai sini aja dulu. Baik. Kita tanya jawab aja, Ustaz. Kalau ada Iya, pertanyaan. boleh. Pak Yahya nggak ada ya? Ada Pak Yahya. Oh, ada. Takut punyanya yang ketiga. Udah nggak ada kesempatan memilih apa lagi, terima aja yang ada. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi soal perempuan, wanita adalah sebagai ladang dan suami adalah yang bercocok tanam, ya, apa petaninya gitu. Saya pernah membaca buku Bapak, katanya sih tetap diperbolehkan dia bercocok tanam, mencangkulnya dari arah manapun. Tapi kata Bapak tadi kan hanya pada tempatnya. Tapi kata buku itu diperbolehkan. Cuma ya saya baca. Gimana Bapak? Menarik. Yang pertama,
boleh. Yang penting di tempatnya. Yang kedua, pesan Allah bukan cuma sekedar itu. Itu mah tafsiran nafsu aja. Nggak apa-apa karena redaksinya kayak begitu. Cuma bukan itu yang dimaksud. Kalau si suami sebagai petani, si ibu, si istri sebagai ladang, kan yang dipikirkan oleh suami sejatinya bukan soal nanam. Paling pertama utama dipikirkan buah. Dalam rumah tangga, buah perkawinan adalah anak. Tuh diserupakan sama buah. Siapa di antara petani mau menghasilkan buah yang tak lezat, tak enak? Tuh nggak ada. Oleh karena itu tujuan utama. Sehingga ketika Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum, pikirkan musim tanamnya. Jangan tanpa musim. Ya dah? Pikirkan kesuburan kebunnya. Agar buahnya nanti bukan cuma enak dipandang, enak dinikmati. Jadi anak-anak keturunan yang soleh. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan nisa'ukum harsul lakum. Faktu harsakum annasyitum. Oh, bukan kayak tadi aja. Apalagi kalau lihat cerita-cerita tentang etika ya dalam rumah tangga, khususnya hubungan suami istri. Kita hampir lupa ketika menanam dalam pikiran buahnya bagaimana. Itu lupa total. Ya atau tidak? Nanam aja. Nggak taunya sebenarnya belum musim tanam. Akhirnya melahirkan keturunan yang diaf, umpamanya lemah-lemah. Karena tak tertangani faktor kesehatannya, faktor pendidikannya, dan lain-lain. Iya Ibu, silahkan yang lainnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menceritakan salah satu teman saya mempunyai anak perempuan. Karena kondisi zaman sekarang, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Nah, si ibu itu memberikan wawasan kepada anak-anaknya, kalau nanti sewaktu-waktu dia menikah, suaminya untuk menikah lagi gitu, Ustadz. Dari sekarang udah kasih tahu ke anak-anak perempuannya gitu. Nah itu gimana Ustadz? Tadi agak terputus tuh. Apa pesan ibunya terkait nanti kalau suaminya mau nikah lagi? Iya, karena jangan tolak gitu maksudnya. Iya, karena zaman sekarang. Iya, itu saya paham. Itu banyak daripada laki-laki. Iya, betul. Terus? Iya, jadi ibunya mengasih tahu ke anak-anaknya kalau nanti sama suaminya untuk berpoligami harus diizinkan gitu. Oh iya. Terus yang ditanya apa? Cepetan, ada yang mau nggak sabar ini tuh yang pakai peci. Ya, bagaimana kalau begitu Ustadz? Mungkin ada yang nanti istilahnya itulah apa ya? Iya. Udah. Kalau sebatas konsep, oh ya mulia sekali. Iya. Mulia. Sebab si ibu melihatnya bukan persoalan situasi kondisi saja, tapi juga dia melihat pesan yang disampaikan oleh Allah dalam konteks fankihu mata walakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', yaitu keturunan, gitu kurang lebih. Iya Ustaz. Bagus. Baru pada tingkat pelaksanaan berpulang kepada pertama yang bersangkutan. Kedua, situasi dan kondisi. Itulah fikih.
Karena fikih harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya nggak apa-apa. Boleh. Ya, syukur. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pak, Ustaz mau tanya nih Ustaz. Iya. Anak saya perempuan, punya suami. Itu sudah komitmen dia, kalau suaminya berpoligami, dia akan mundur. Dan saya selaku orang tua, saya bilang saya dukung kamu. Karena kamu kan udah dokter spesialis, sudah nggak usah repot-repot nantinya. Gak apa-apa, soalnya orang tua kamu sama mertua kamu juga tidak poligami, saya bilang. Jadi kalau dia mau poligami, mundur, saya bilang setuju. Kira-kira apakah sikap saya ini terlalu egois atau bagaimana kira-kira Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Sikapnya boleh sah. Satu. Yang kedua, sikap itu dikemukakan sebagai syarat dalam akad nikah apa tidak? Tidak. Kalau dikemukakan seperti tadi sebelumnya sudah disebutkan itu sebagai syarat, maka nggak usah mundur. Tidak ya? Ya. Ya. Kalau dijadikan sebagai syarat, maka otomatis tuh batal tuh nikah karena muncul syarat. Oke? Baru kemudian hal itu belum bisa dipastikan terjadi apa tidak. Maka ternyata ketika terjadi bisa jadi situasi kondisi hubungan dan lain-lainnya berbeda. Tidak seperti pada awal dulu. Iya atau tidak? Iya. Oleh karena itu berpulang pada saat terjadi nanti. Kalau saat terjadi udah punya anak 7 umpamanya. Suami poligami. Dan terus tadi dia mau nikah sama siapa lagi? Siapa yang kasih nafkah dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Itu baru satu pertimbangan. Pertimbangannya duniawi soal nafkah. Bisa saja seseorang bisa mengatasi. Karena si istri umpamanya sudah punya profesi yang mapan. Tapi kan soal pernikahan itu bukan cuma sekedar pertimbangan duniawi. Iya. Bukan pertimbangan duniawi. Bisa gagal. Bahkan saya pernah mengatakan akad itu ikatan. Ikatan siapa? Ikatan Allah. Diikatnya pakai apa? Tambang. Tambang yang jauh lebih kuat dari semua yang kuat. Karena ikatan Allah itu akad. Maka ketika dia dengan mudah dia putuskan itu tambang, coba bayangin yang punya tambang. Bayangin yang punya tambang bilang apa? Jangan dikira akad itu cuma transaksi antara si wali dengan si laki-laki. Iya. Gitu. Maka kemudian menjadi pantas kita juga memahaminya itu adalah sakral. Sakral. Itu ikatan siapa? Ikatan Allah. Yang tadinya halal jadi haram. Yang tadinya haram jadi halal. Masa dia mau haramkan lagi? Itu kurang lebih. Apa maknanya? Jaga ikatan itu. Jaga rumah tangga. Itu perahu untuk kalian berdua menuju surga. Kenapa mau pecah di tengah lautan? Gitu kurang lebih. Berani pecah itu perahu di lautan. Allahu Akbar. Gitu. Kalau nggak percaya juga silakan tanya Pak Yahya itu. Dia yang lebih banyak makan asam. Makan asam garamnya. Pak Yahya. Ya Pak Eko. Jawab Pak Yahya. Ya. Lawan. Masa udah dikelitikin diam aja. Ya udah saya tanya kalau gitu, ini pertanyaan bukan dari saya sebenarnya jamaah, cuma saya juga nggak bisa menjawabnya nih mengenai pernikahan nih. Pertama hadis Bukhari tentang pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh yang dinikahkan oleh Allah tanpa wali dan tanpa saksi. Pertanyaannya, bukankah hukum syara kita, hukum nikah harus ada saksi dan wali? Rasulullah ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 37-38 dinikahkan oleh Allah dengan Zainab yang menantu daripada
anak angkatnya, istri dan anak angkat yang sudah dicerai, yang sudah talak, dinikahin tanpa wali dan tanpa saksi. Bagaimana mengenai hukum syaratnya? Yang kedua juga hadis tentang mempersaudarakan orang dewasa dengan menyusui orang dewasa itu. Orang dewasa disusuin, padahal sudah berjenggot masih disusuin supaya menjadi mahram, menjadi haram untuk dinikahin, sehingga tidak ada kecemburuan. Ini pertanyaan saya itu 99% tempat kerja saya dulu adalah orang Kristen. Ini pertanyaan-pertanyaan dari mereka gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama itu yang menyusui aki-aki udah jenggotan masih disusuin gitu. Ini kalau kata Pak Edi, lempar batu. Lempar batu sembunyi tangan. Sembunyi kaki, bukan cuma ya seperti tangan. saya, supaya jangan jadi mahram, memang saya mesti nyusu, netein ke tete. Nah, Udah. yang pertama, Itu modus. yang pertama syariat itu baru diberlakukan ya setelah baru berlaku setelah diberlakukan, setelah diundangkan. Kalau belum mah belum berlaku itu syariat. Satu. Maka kasus Nabi, khusus buat Nabi, dia bukan cuma nikah zawaj, tapi Al-Quran menyebutnya wahaba. Ya, dan kasus itu. Paham itu? Itu mah udah nggak pakai saksi, nggak pakai wali, nggak pakai ini lagi. Contoh, seorang wanita masuk Islam sebelum hijrah, lalu kemudian hijrah. Udah masuk Islam, dia hijrah ke Nabi. Setelah hijrah suaminya ditinggal. Karena memang bukan cuma nggak hijrah, tapi juga nggak masuk Islam. Kafir. Otomatis hubungan suami istri menjadi putus. Dengan sebab berbeda agama. Lalu tuh perempuan di Madinah menyerahkan diri kepada Nabi. Nabi terima. Lalu jadi istrinya. Allah yang menikahkan. Nah itu. Nggak ada pertanyaan mana wali, mana itu. Nggak ada. Apalagi zaman Nabi Adam. Qabilah mahabil. Nah itu syariat situasional kondisional. Nah, tapi waktu nikahnya dengan Haris pakai wali, berarti syariat udah berlaku. Ya situasinya udah berbeda kan, fikih itu situasional kondisional. Oke. Oleh karena itu lafaz nikah yang Nabi sendiri sebutkan dalam khutbah wada'nya, istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian halalkan kehormatan perempuan itu dengan kalimat Allah. Kalimat Allah adalah kalam Allah adalah Al-Quran. Al-Quran buat kita dan halayak hanya menyebut dua kata yang membuat haram jadi halal, yaitu nikah sama zawaj. Nah, terkait dengan Nabi, ada menyebutkan pakai kata wahaba. Itu khusus buat Nabi. Diberikan. Maka kemudian diinterpretasikan siapa yang memberikan Allah. Lalu dibahasakan tadi, Allah yang menikahkan. Sehingga ulama mayoritas dalam konteks kita, nggak boleh pakai kata lain selain ankah tuka wazawaj juga. Walaupun ada minoritas pakai malak tukaha. Karena ada dalam Al-Quran wama malakat. Wama malakat aimanukum saja itu situan ketika ingin menikah dengan pembantunya yang wanita, pakai nikah lagi apa enggak? Enggak pakai. Enggak pakai, udah langsung saja. Paham itu? Jadi demikian, ada kekhususan dalam konteks nikah terhadap Nabi. Khususnya pada kasus-kasus yang sebelum diberlakukan hukum rukun nikah. Itu berlaku itu buat Nabi. Jadi nggak perlu ditanyakan. Satu. Yang kedua jangan dicontoh lagi. Itu kan masa yang lalu. Nabinya juga udah nggak ada.
Yang kita pakai adalah hadisnya. Disesuaiin. Nikah. La nikaha illa biwali. Modus. Nikah kecuali dengan wali. Modus. Ya itu disesuaiin. Nah, akhirnya kemudian diungkap dalam sebuah disertasi doktor di Jogja, malakat aimanukum dianggap zina, boleh. Tuh, gitu kesimpulan. Boleh. Yang penting jangan di muka umum. Yang terjadi dalam konteks malakat aimanukum itu dianggap zina. Itu yang melesetnya. Si tuan sama budak perempuannya kan di rumah. Kalau di jalanan nggak boleh. Itu mengerikan. Dan ternyata wallahu a'lam katanya by design. Ya. Oke, yang kedua terkait anak susu ya. Anak susu pada usia dia menyusu. Dan menyusunya yang dihisap dengan batasan sekian kali hisap. Dan kemudian yang dihisap susunya itu adalah memang menjadi darah daging. Jadi anak susu. Nah, kalau Pak Yahya itu kasus jadi darah daging. Iya Pak, kasus Salim dengan Suhail itu Pak, hadis juga. Betul. Salimnya udah jenggotan. Konsep anak susu itu kalau dia menyusu masih kecil, masih usia menyusu. Itu yang menjadi darah daging. Ini Salimnya nyusu ke Suhail, Salimnya udah gede, udah jenggotan. Iya benar. Iya, terus jadi darah daging apa enggak? Ya jadi mahram. Terus faktor usia, dia usia nyusu apa bukan? Bukan, cuma cari pembenaran, cari motivasi. Iya. Kalau cari pembenaran nggak usah dibahas. Bukan begitu, Pak Edi. Pak Edi salah paham lagi. Maksud saya, kalau soal pengalaman mah jangan ceritain di sini. Ya Allah, alam besar. Itu hadisnya betul Pak Sohe, itu hadisnya. Nggak tahu saya soal Sohe sama tidak kan saya nggak punya kapasitas. Baik. Ya. Baik, Satu lagi, Ustaz. Silakan. Satu lagi. Silakan. Ya, satu saja. Ya, silakan. Ya, bentar aja nih. Saat ada seorang kiai Tat, itu kawin nikah maksudnya dengan satu saksi, tapi sore nikah, pagi cerai, itu bagaimana kira-kira hukumnya Ustaz? Dia bilang dia baca dari buku kuning katanya. Nah ini dia motivasi lagi ini. Iya. Terus kita mau apain? Itu banyak yang niru nanti Ustaz. Banyak yang niru khawatirnya. Kalau niru katanya. Itu nggak bagus, jangan dicontoh. Kalau itu menurut kita bagus, di mana aspek bagusnya? Kan tujuan nikah itu. Jangan ngikutin saya Pak Eko. Saya tersesat. Awalud ya, berketurunan. Berketurunan bukan berarti dalam artian harfiah. Gimana kalau nggak punya keturunan? Bukan begitu. Menjaga kelanggengan. Karena itu lagi-lagi adalah ikatan. Ikatan siapa? Ikatan Allah. Kok seenaknya dia minta diikat terus dia lepas lagi. Itu kan main-main namanya. Ya tidak? Nah akhirnya kesimpulannya bukan ustaz. Itu di tangan Allah. Karena yang melaksanakan kiai besar, khawatirnya nanti lokasi pelacuran jadi banyak kiai-kiai yang karbitan ngikut gitu, Tat. Nah, jadi pelajaran penting buat kita, kiai bukan pedoman. Salah kita mengambil pedoman pada kiai. Bukan salah, karena standar awam itu begitu. Maka sejatinya seharusnya tidak terjadi. Iya. Apalagi nanti kita sampai pada bab cerai. Itu luar biasa. Kita ngelawan Allahnya. Gitu kurang lebih. Iya, Allah. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, sudah pukul 11.50 Ustaz. Oh,
Ya, 11.50 kita persiapan untuk memasuki salat zuhur. Masya Allah. Demikianlah Bapak dan Ibu kajian kita pada siang kali ini. Semoga banyak manfaatnya yang kita petik. Mari kita cukupkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Terima kasih.